Selamat pagi bagi kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Renungan pada hari ini, Jumat 5 November 2021, tertulis dalam Galatia 3 ayat 25. Berkata demikian, sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai dung ro haporsiaoni dang be ginom goman ni si paroroti hita. Setiap manusia pasti memiliki iman. Itu bukanlah sekedar pernyataan, tetapi merupakan suatu kenyataan. Mengapa saya berkata seperti itu? Karena setiap manusia di bumi ini pasti mempunyai suatu iman yang sadar atau tidak sadar mereka miliki. Sebab iman adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Di dalam bahasa aslinya, iman diartikan dari kata pistis, yang berarti yakin akan, bersandar pada, mempercayai, atau suatu keyakinan atas kebenaran dari suatu hal. Dalam kaitannya dengan Yesus Kristus, kata ini berarti kepercayaan bahwa Kristus adalah juru selamat yang melaluinya kita mendapatkan keselamatan. Tetapi apabila seseorang yang sudah beriman berkata bahwa iman saja sudah cukup, sehingga tidak lagi perlu untuk berbuat sesuatu, tidak lagi perlu untuk memiliki moralitas yang tinggi, tidak lagi perlu untuk menolong orang lain, maka sebenarnya pemikiran ini sudah mempunyai benih yang baik untuk bertumbuh, namun mati sebelum berbuah. Itu sebabnya iman sebagai anugerah yang diberikan Tuhan kepada masing-masing kita, maka dia harus berbuat, harus bertumbuh, dan harus berbuah. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya iman yang benar pasti menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Iman yang sejati membawa kita kepada pengampunan dosa. Iman yang sejati membawa kita pada keselamatan kekal. Iman yang sejati memberikan kita identitas baru. Iman yang sejati melahirkan perubahan hidup. Iman yang sejati memungkinkan kita menghasilkan buah roh. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua jenis iman yang kita boleh perlihatkan dalam perjalanan kehidupan kita. Ada jenis iman yang dinamakan dengan iman murid. Iman murid atau haporseaon nisisean, ini artinya iman yang digambarkan selayaknya iman dari seorang murid yang berada bersama dengan Yesus. Mereka bersama dengan Yesus, tetapi ketika sesuatu menimpa kehidupan atau ketika sesuatu terjadi kepada mereka, mereka takut, mereka cemas, mereka kalut. Padahal mereka bersama dengan Yesus. Yesus ada di samping mereka.
Yesus berada bersama dengan mereka. Bahkan Yesus dekat dengan mereka. Maka haporseon sisean, iman murid, adalah ketika mereka beriman tetapi tidak sepenuhnya meyakini bahwa Yesus yang berada di samping mereka itu sanggup untuk menghalau segala sesuatu yang terjadi. Lalu ada jenis iman yang diberikan oleh Alkitab. Iman sekecil biji sesawi. Lukas 17 ayat 6 berkata, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Iman sekecil biji sesawi digambarkan Yesus sebagai iman yang harus dimiliki oleh orang percaya, orang yang mengikut Kristus. Iman yang kecil, tapi dia boleh berdampak, boleh berbuah, dan boleh menghasilkan sesuatu. Maka amang inang, jemaat yang dikasihi Tuhan, iman yang bagaimana yang kita punya? Apakah iman yang digambarkan seperti iman seorang murid, haporseon nisisean, atau iman yang digambarkan Yesus seperti iman sebesar biji sesawi? Dia kecil, tapi ini adalah gambaran di mana kita benar-benar sepenuhnya menggantungkan diri kita ke dalam kekuatan Tuhan. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Janganlah takut untuk beriman. Berimanlah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati aktivitas kita pada hari ini. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberikan kesehatan senantiasa kepada kita. Tuhan memberkati. Shalom.